Apa yang terjadi jika bumi jatuh ke dalam lubang hitam? Akankah seperti spaghetti? Lubang hitam sudah lama menjadi sumber banyak sensasi dan misteri. Dan minat pada lubang hitam jelas akan meningkat ketika gelombang gravitasi ditemukan. Banyak pertanyaan yang diterima mengenai sejauh mana kebenaran fiksi ilmiah terkait lubang hitam dan apakah lubang cacing itu. Bagaimanapun juga, satu hal yang hampir meyakinkan untuk terjadi adalah cara-cara yang umumnya mengerikan. Lubang hitam secara teoritis mempengaruhi manusia dan bumi itu sendiri. Ada 3 karakter sebuah lubang hitam yang pada prinsipnya bisa diukur, yaitu massa, kemudian putaran, atau momentum angular, dan keseluruhan muatan listriknya. Sebetulnya, memang hanya 3 parameter itu yang bisa diketahui pengamat dari luar, karena semua informasi lain tentang apapun yang masuk dan menyusun sebuah lubang hitam sudah lenyap. Inilah yang dikenal sebagai Noether Theorem. Sederhananya, betapapun banyak rambut atau betapapun kompleksnya sebuah objek yang kamu lemparkan ke dalam sebuah lubang hitam, dia akan diubah atau dipangkas menjadi tinggal hanya massa, muatan, dan putarannya. Dari ketiga parameter itu, bisa dikatakan massa adalah yang paling signifikan. Definisi lubang hitam sendiri adalah dia membuat massanya terkonsentrasi menjadi sebuah volume yang tak terkatakan kecilnya atau singularitas. Dan massa lubang hitam inilah serta gaya gravitasi sangat besar yang ditimbulkan massanya yang merusak benda-benda di sekitarnya. Salah satu efek yang paling diketahui tentang lubang hitam terdekat memiliki nama imajinatif, yaitu spaghettifikasi. Singkatnya, kalau kamu keluyuran terlalu dekat dengan lubang hitam, kamu akan meregang, persis spaghetti. Efek ini disebabkan oleh gradien gravitasi di sekujur tubuh kamu. Bayangkan, kamu melulur menuju lubang hitam dengan kaki lebih dahulu. Karena secara fisik lebih dekat dengan lubang hitam, kaki kamu akan merasakan tarikan gravitasi lebih kuat daripada kepala kamu. Lebih buruk lagi tangan kamu, karena memang bukan pusat tubuh kamu, akan ditarik dalam arah yang sedikit berbeda dari kepala kamu. Ini menyebabkan bagian-bagian tepi tubuh ditarik ke dalam. Hasil akhirnya, bukan hanya memanjangnya tubuh secara keseluruhan, tetapi juga pemipihan atau kompresi di tengah. Karena itulah, tubuh kamu atau benda lain apa saja, seperti bumi, akan mulai menyerupai spaghetti, jauh sebelum menyentuh pusat lubang hitam. Titik tepatnya, tempat gaya-gaya ini menjadi terlalu kuat untuk ditanggung akan sangat tergantung pada massa sebuah lubang hitam. Untuk sebuah lubang hitam biasa, yang dihasilkan oleh reruntuhan sebuah bintang bermassa tinggi, titik itu bisa berada beberapa ratus kilometer dari horizon peristiwa. Tidak ada informasi yang bisa lolos dari lubang hitam. Tapi untuk sebuah lubang hitam supermasif, seperti yang dianggap terdapat di pusat galaksi kita, sebuah objek bisa tenggelam dengan cepat ke bawah horizon peristiwa, sebelum menjadi spaghetti pada jarak berpuluh-puluh ribu kilometer dari pusatnya. Seorang pengamat luar dari kejauhan horizon peristiwa lubang hitam akan melihat kita melambat secara progresif dan memudar seiring waktu. Hal ini menjadi kabar buruk bagi bumi. Apa yang akan terjadi jika sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di dekat bumi? Efek-efek gravitasi yang sama yang menghasilkan spaghettifikasi akan mulai bekerja di sini. Tepian bumi yang paling dekat dengan lubang hitam akan merasakan gaya yang jauh lebih kuat daripada sisi terjauhnya. Jika demikian, kehancuran seluruh planet sudah di depan mata. Kita akan terkoyak-koyak. Pada saat yang sama, kita mungkin bahkan tidak menyadari jika sebuah lubang hitam yang benar-benar supermasif menelan kita di bawah horizon peristiwa, ketika segala sesuatu akan tampak seperti tadinya. Dalam hal ini, bisa jadi beberapa saat sebelum malapetaka menerjang, kita akan celaka terlebih dahulu karena menabrak sebuah lubang hitam. Lagi pula, kita mungkin tetap hidup secara holografis setelah saat krisis tersebut. Menariknya, lubang hitam tidak mesti hitam. Contohnya kuasar, objek-objek di jantung galaksi-galaksi jauh yang memperoleh tenaga dari lubang hitam. Luar biasa terangnya. Kuasar
bisa jauh lebih terang dari seluruh galaksi yang menjadi induknya. Radiasi semacam itu muncul ketika lubang hitam sedang melahap material baru. Jelasnya begini, material itu masih berada di luar horizon peristiwa, dan itu sebabnya kita masih bisa melihatnya. Di bawah horizon peristiwa tidak ada cahaya, karena cahaya juga tidak bisa lolos. Ketika semua materi yang disedot menumpuk, material itu akan berpijar. Pijaran inilah yang terlihat ketika para pengamat memandangi kuasar. Tapi itu menjadi persoalan bagi apapun yang mengorbit atau berada di dekat sebuah lubang hitam, karena lubang hitam sangat panas. Lama sebelum kita mengalami spaghettifikasi, kekuatan luar biasa kuat radiasi ini akan menggoreng kita. Nah, bagi mereka yang menonton film Christopher Nolan berjudul Interstellar, prospek sebuah planet yang mengorbit lubang hitam mungkin adalah prospek menarik. Agar hidup tumbuh berkembang, diperlukan sebuah sumber energi dan perbedaan suhu, dan sebuah lubang hitam bisa menjadi sumber energi itu. Ada hambatan, lubang hitam harus berhenti untuk menyedot material apapun, atau dia akan memancarkan terlalu banyak radiasi untuk menopang kehidupan di semua dunia tetangganya. Seperti apa kehidupan di dunia semacam itu? Dengan asumsi tidak terlalu dekat, sehingga tentunya tidak mengalami spaghettifikasi. Teori seperti ini adalah persoalan lain. Jumlah energi yang diperoleh planet itu barangkali tidak seberapa dibandingkan dengan yang diterima bumi dari matahari. Dan keseluruhan lingkungan planet semacam itu bisa jadi tak kalah ganjilnya. Dalam pembuatan film Interstellar, Kip Thorne dimintai pendapat untuk memastikan akurasi gambaran lubang hitam yang ditampilkan. Faktor-faktor tersebut tidak mengesampingkan kehidupan, tetapi hanya menjadikan planet itu prospek yang berat dan sangat sulit untuk memperkirakan bentuk kehidupan apa yang mendiaminya. Nah, gimana pembahasan kita kali ini, guys? Menarik kan? Nah, coba guys, kita kesampingkan dulu proses spaghettifikasi. Dan kita berpikir, jika kita masuk ke lubang hitam, apakah kita masih hidup dan masuk ke dimensi lain? Atau kalian setuju, jika kita yang masuk ke lubang hitam, akan menuju ke sisi alam semesta yang lain? Nah, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Sekian video Ilmunesia kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan astronomi kalian. Terima kasih, dan salam astronomi.